Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian subuh kita. Kajian hadis, membahas hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Pembahasan kita tentang Kitabul Adhkar, kitab atau pembahasan tentang zikir-zikir, dengan bahasan spesifiknya babu fadli dzikri wal hathi alaihi, bab keutamaan berzikir dan perintah atau anjuran untuk memperbanyak zikir. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah mengkaji dan membahas tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya fadilah, keutamaan bagi kaum muslimin yang lain namuh memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Di antaranya Nabi sampaikan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. 10 pahala dituliskan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat diangkat dengan 1 kali salawat. Kemudian dalam hadis lain Nabi sampaikan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ya. Orang yang paling dekat denganku nanti, kata Nabi, di hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau, yaitu seseorang yang paling banyak
membaca salawat dan salam kepada beliau. Bahkan ibu-ibu, orang yang disebut nama Nabi di hadapannya tapi nyo ndak bersalawat, dianggap Nabi sebagai orang apa? Orang bakhil, orang pelit. Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang pelit itu adalah seseorang yang disebutkan namaku di hadapannya tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dengan hadis-hadis yang lah kita kaji berkaitan dengan salawat, tentu awak tidak hanya sekedar mengkaji, tapi yang paling utama dari yang kita kaji itu adalah bausawo mengamalkan anan kita kaji. Kalau dalam salawat ibu-ibu, lah mulai banyak salawat, lah mulai rutinkan salawat bu, lah boleh hari Jumat ya, hari Jumat hari yang mulia disuruh kita oleh Nabi memperbanyak baca salawat kepada beliau. Kerana salawat kita tima dan kapan pun kita membacanya akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan kita kini bab 240 tentang keutamaan zikir dan anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Ana zikir ke ibu. Zikir ko arti dasarnya adalah ingat. Apa artinya? Ingat. Zikrullah artinya ingat ke Allah. Cara kita ingat ke Allah tiga caranya. Ingat ke Allah jo hati awak, itu namanya zikir qalbi. Cara ingat ke Allah jo hati, iaitu dengan bertafakur, terenungkan kekuasaan Allah yang ada dalam semesta aku, yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, merenung gitu sehingga menimbulkan berefek kepada semakin dakiknya kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, ingat ke Allah dengan lisan, dengan ucapan, itulah namanya zikir lisan. Misalnya baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali selesai salat. Itu ingat ke Allah jo apa bu? Jo lisan, zikir lisan. Kemudian yang ketiga ada namanya ingat ke Allah dengan amal perbuatan awak. Ko namanya zikir al-jawarih. Maksudnya apa saja yang Allah anugerahkan kawan, sadonyo kita gunakan untuk taat ke Allah. Nah, itu makna zikir yang umum. Ya, makna zikir yang umum. Nah, sedangkan kajian yang kita bahas ya, yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab yang beliau maksud siku adalah zikur lisan. Zikir dalam bentuk lisan, artinya zikir-zikir apa saja yang dianjurkan kita membacanya. Apakah nanti selepas kita salatkah, apakah itu ketika pagi dan sore kah, atau di waktu-waktu yang tidak ditentukan, umum saja. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan kita dalam beberapa pertemuan yang akan datang, kerana memang hadis yang berbicara tentang zikir cukup banyak yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Nah, sebelum kita masuk kepada hadis, kita lihat dulu ibu-ibu berbagai nukilan firman Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan masalah zikir. Yang pertama, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, wa la dzikrullahi akbar. Ya, Al-Ankabut ayat 45 bu. Dari situ tulis surat ini. Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu surat ke-29. Wala dzikrullahi akbar. Betul-betul mengingat Allah itulah yang lebih besar, yang lebih agung. Nah, jadi di situ Allah sampaikan berzikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling agung. Itu bentuk dorongan bagi kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi ibu. Kecil sahabat tu, ya Rasulullah, amal-amal yang ada dalam Islam ko terasa baik bagi hamba mengajukan. Maksudnya ibu ya, kalau disuruh hanya sedekah, hanya orang miskin. Kalau disuruh hanya puasa, hanya lemah fisiknya. Disuruh lama-lama solat, tagak lama-lama tak taluk dia. Ada tak orang begitu? Lain kan? Baik terasa di hamba Rasulullah banyak-banyak amal Islam ko. Tolong tunjukkan hamba Rasulullah yang bisa melakukan. Kecik Nabi, senantiasa hendaklah lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya apa? Kalau memang amalan-amalan lain itu terasa baik bagi engkau, biarlah. Artinya tentu yang wajib laksanakan, salat laksanakan, kalau kayunya wajib zakatnya bayarkan. Dan dimaksud laki-laki kau amalan-amalan sunnah, bukan amalan wajib. Contohlah barik dinyo puasa, okeylah. Barik dinyo banyak-banyak melakukan solat sunat, okeylah. Tak taluk dinyo banyak bersedekah kerana kurang beratur, okeylah. Tapi ada satu amalan siapa pun bisa melakukannya. Apakah orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit, orang kuat, orang lemah, selagi masih ada niat mampu melakukan. Itu zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ibu, awak kau kan beda-beda ekonomi awak. Ekonomi beda-beda, kesihatan badan beda-beda tak? Beda. Tapi cuba bertanya, ada tak di antara awak yang tak mampu baca kalimat yang nampak tadi? Baca tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil Allah la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Baca itu, ada tak di antara kita yang tak mampu melakukannya? Indah. Yang ada itu apa? Keinginan kurang, kan tu? Kalau kemampuan mustahil tak bisa. Jadi siko ingin Nabi ajarkan kepada sahabat beliau dan dia termasuk kepada kita. Kalau memang amal-amal lain bisa kita maksimalkan minimal, pilihlah amalan yang tidak terlalu berhubungan dengan harta awak, tidak terlalu berhubungan dengan kesihatan kita, tidak berhubungan dengan waktu awak, tak mestilah mengkhususkan waktu, bisa dimapun kapanpun selagi di tempat yang tak dilarang disebut nama Allah boleh dikerjakan. Itu zikir. Wala dzikrullah. Kemudian selanjutnya firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Koko juz nan kedua. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Ada hubungan kita dengan Allah, ada hablum minallah namanya ibu.
Ingat kita ke Allah. Dalam hadis disampaikan oleh Nabi, ingatlah ke Allah di saat engkau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Ibu, awak acok lupa ke Allah kau ketika susah, ketika senang. Bulan awak kau manusia kau acok lupa ke Allah ketika susah, ketika senang. Ketika senang. Tapi ketika susah, tak tangguang tu dah. Sembayangnya rajin ke surau, berdoanya tak tangguang. Normal seperti itu. Tapi kalau lah senang, dan surau nak tekan lalai, dan puasa lah lalai-lalai, dan bersedekah nak ada lalai, kena takut miskin. Jadi Nabi sampaikan, ingat kepada Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Artinya, kok taat kita ke Allah di saat kita senang, badan lai sihat, harta lai, jabatan lai, indak membuat itu lalai, malah semakin ingat ke Allah. Nanti di saat-saat susah, Allah nan akan membantu awak. Jadi jangan menjadi orang nan hanya ingat ke Allah di saat susah. Sama lah awak ibu-ibu yang punya kawan, ingat jawab ketika nya butuh saya. Ada acara awak di rumah, diundangnya baralek ke tempat kita, tak pernah datang. Kemalangan awak, tak pernah datang. Ada acara di rumah kita, tak pernah hadir, tak ada perhatian. Tapi di saat susahnya, nyo datang ke rumah kita minta bantuan. Bagaimana nak hati kita, Bu? Bagaimana nak? Sebagai manusia normal, Pak, orang nan datang ke awak, bertanya ke awak ketika nyo butuh sen, apa penilaian kita ke orang tu? Elok tak, Bu? Apa ciri orang dah elok, Bu? Ingat ke kawannya, ke tetangganya ketika nyo butuh sen. Ketika nyo nak butuh, nak ingatnya dah. Ketika lagi sedang senang, ketika lagi sehat, tak peduli je masyarakat. Tapi ketika ada keluarga meninggal, onggoh-onggohi, minta tolong iko, minta tolong itu. Kecil orang, Assalamualaikum kamazen. Kemudian itu. Itu dalam kehidupan manusia. Makanya Allah ingatkan, fadhkuruni azkurkum. Ingat kita je Allah, berhubungan je ingat Allah kawak. Salah satu cara kita mengingat Allah, memperbanyak berzikir, jolisan. Kemudian selanjutnya firman Allah surat Al-A'raf ayat 205. Ko adab berzikir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Mari kita perhatikan betul ke ibu-ibu. Dan ingatlah Tuhanmu pada dirimu, artinya berzikirlah kepada Allah. Cara kita berzikir, yang pertama tadarruan, dengan merendahkan hati. Wa khifatan, dengan menanamkan rasa takut kepada Allah. Wa dunal jahri, tidak dengan suara yang keras yang berlebihan. Bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk di antara golongan orang yang lalai dari mengingat Allah. Jadi syarat berzikir dalam ayat ke ibu, pertama tadarruan, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Awak kau bukan sia-sia.
Ciabanalah awak ke ibu. Ciabanalah awak aku. Kebaabana sehat badan kayuna kita johar tu. Kalau Allah cabut itu lagi ke bisa mengawak. Merendah di hadapan Allah. Kemudian wakhifah dengan mengiringi dengan rasa takut. Kemudian wadunal jahri tanpa diiringi dengan suara keras berlebihan. Jadi zikir itu ibu-ibu bukan dengan baca dalam hati, bukan pula dengan berteriak-teriak dengan suara yang terlalu karib. Dan pertama dalam hati, boleh zikir dalam hati. Kalau mentadaburi firman Allah boleh. Tapi kalau niat kita baca zikir lisan, ya kerajo lisan, bukan kerajo hati. Misalnya ada orang tenang Zain, mangai ibu tu ambo sedang membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Baku nak terang ambo baca dalam hati. Betul tak tu? Dah. Kalau niat awak zikir lisan, ya lisan. Nah. Kemudian selanjutnya, tidak perlu dengan suara yang terlalu karih. Boleh dijaharkan, boleh dijalihkan suara kita baca zikir, tapi jangan berlebihan. Contoh, boleh baca Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. Terdengar tak suara? Nyo jahar yo, tapi jaharnya tidak berlebihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih wajar aku. Tapi ada orang zikir berlebihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la gitu. Lai orang macam itu. Mengazikir mari-ari macam itu. Kadang dia itulah, kadang berubah-ubah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah tu apa? Seharusnya apa? La ilaha illallah. Jadi dunal jahri, indak terlalu pelan, yang ndak ada lisan awak bergerak, indak pula terlalu kareh, kerana Allah itu bukan Tuhan nan tuli. Jadi sekedar kalau ingin zikir jahar boleh. Pokoknya memang terjadi perbezaan pendapat ulama, boleh nak zikir berjamaah, zikir sama-sama selepas solat kah atau dalam waktu-waktu yang lain boleh atau tidak. Maka di situ terjadilah perbezaan ulama antara membolehkan atau tidak. Nah, walaupun di tempat kita lebih memilih untuk tak melakukan, tetapi ada nak ulama membolehkan banyak. Tapi ulama yang membolehkan itu mensyaratkan jangan sampai berzikir jahar itu, berjamaah itu menghilangkan adab kepada Allah. Jangan ditinggikan suara dengan berlebihan. Kemudian bil wuduwi wal asal. Apakah zikir itu dibaca di waktu pagi atau di waktu petang? Nanti akan ada ibu kita bahas zikir-zikir khusus dibaca pagi hari, khusus dibaca sore hari. Ada nanti pembahasan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Jadilah awak seperti yang disihatkan oleh Nabi tadi, ibu, orang yang basah lidahnya zikir kepada Allah. Zikirku tidak mensyaratkan awak suci. Ibu-ibu yang sedang halangan, boleh anda zikir? Boleh. Awak sedang berhadas besar, boleh zikir.
Apakah hadas besar dalam keadaan junubkah, haidkah, nifaskah, boleh zikir. Asalkan di tempat yang suci yang boleh disebutkan nama Allah di sini. Berarti sedang masak ibu-ibu di dapur, boleh nak baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, boleh nak? Boleh. Boleh ya? Sedang menyapu di rumah dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh tak? Boleh. Sedang masuk cucu anak di rumah dibaca la haula wala quwata illa billah, boleh tak? Boleh. Kerana zikir tidak mensyaratkan badan yang suci, walaupun dianjurkan suci ya, tapi tidak wajib. Beda je Quran, baca Quran. Bila dia baca Quran, baca Quran disyaratkan suci, terutama suci dari hadas besar. Artinya tak boleh orang baca Quran ketikanya haid, ketikanya junub, ketikanya nifas. Apalagi ketika junub. Ketika junub sama sekali tidak boleh baca Quran, tapi zikir boleh. Jadi bagi ibu-ibu nan sedang halangan, tapi nan hadir gini rasanya tak ada. Masih muda-muda, masih ada halangan bulanan. 6 hari, 7 hari, seminggu. Wala takum minal ghafilin, jande alasan wahalangan tak ada ibadah sama sekali. Salat indak, puasa indak, baca Quran indak, bisa diisi apa apa? Zikir, perbanyak zikir. Kemudian firman Allah selanjutnya, Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat. Kok panjang ayatnya. Panjang ayatnya. Ila qawlihi ta'ala, sampai ke firman Allah Ta'ala, wadh-dhakirinallaha katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, baik itu dari kalangan laki-laki maupun yang perempuan, dan dia berzikir kepada Allah dengan memperbanyak zikirnya, a'addallahu lahum, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan, kok banyak zikir kepada Allah, dua diagih oleh Allah. Pertama ampunan, kemudian pahala nan gadang. Kemudian terakhir Al-Ahzab ayat 40. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan sucikanlah dia, bacalah tasbih, berzikirlah kepadanya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumah. Kata Imam An-Nawawi, ayat-ayat yang berhubungan dengan keutamaan zikir, anjuran untuk memperbanyak zikir, sangat banyak sekali. Jadi beliau hanya menukilkan yang paling pokok, contoh-contoh dari sekian banyak ayat itu. Ibu itu sebagai pengantar dari bahasa Nawak berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita lanjut hadis. Hadis cukup banyak. Ado barak yang dalam bab ko ada 36 hadis. 36. Tuan-tuan ibu-ibu, kok baranan bisa dalam satu pertemuan ya. Yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani ala lisan,
yang ringan di lidah, artinya mudah mengucapkannya ibu. Thaqilatani fil mizan, tapi kalau ditimbang di timbangan mizan di akhirat nanti, dua kalimat ko barik, artinya besar pahalon. Habibatani ila rahman, kedua kalimat ko sangat disukai oleh Allah. Nyoringan di lisan awak, barik di timbangan, Allah suko. Atu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, nafal tak bu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ibu, dalam satu riwayat disampaikan, dianjurkan kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim ko 100 kali dalam sehari. Apakah itu di pagi hari atau di sore hari? Adonan dalam riwayat lain mengatakan sampai subhanallah wa bihamdi saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Ada yang pakai subhanallahil azim. Ku riwayat yang lebih lengkap. Mau dipakai dua kalimat ku atau salah satunya saja boleh. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh dibaca di sore hari, boleh dibaca di pagi hari, atau kapan pun. Kau bentuk zikir yang pertama. Kecil Nabi nyolingan di lisan awak, barik di timbangan amal kita. Allah sangat suka je dua kalimat kau. Maka sejatinya jadikanlah kau salah satu zikir yang rutin kita membaca je. Subhanallah wa bihamdih, artinya maha suci Allah, segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi memang ibu dianjurkan ya ketika awak zikir tu ketahui maknanya, pahami maknanya. Subhanallah tu maknanya, alhamdulillah apa maknanya, la ilaha illallah apa maknanya, Allahu akbar apa maknanya. Sehingga ketika tahu kita makna dari zikir itu, maka akan semakin khusyuk kita dalam zikir. Hadis kedua, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam riwayat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa salawat ibu-ibu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Bahwasanya ketika aku membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu lebih aku sukai dibandingkan dengan apa yang diberikan kepadaku ketika matahari terbit. Artinya ibu, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ko kecil Nabi itu lebih beliau sukai dibandingkan beliau dapat dunia ko satu. Bayangkan bara remehnya dunia ku di mata Allah. Kalimat itu saja kalau dibaca dengan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam, lebih baik dibandingkan kita dapat dunia dan sisi. Tapi bukan berarti ibu ya ketika menengah hadis misalnya rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh ya, rawatib sebelum subuh, qabliyah subuh itu 2 rakaat lebih lebih baik dibandingkan seseorang dapat dunia dan seisinya. Bukan berarti awak
indak peduli saja dunia kau. Tak muah kerajo, nak muah berusaha zikir sen surau ndak. Kau salah kaprah je mas. Tak bisa awak hidup di dunia ibu-ibu kalau ndak ada ikhtiar. Mesti ada ikhtiar. Tak bisa dilupakan dunia itu. Kata Allah, wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, bersemangatlah kamu mendapatkan wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah, yang dijanjikan oleh Allah kepadamu di hari akhirat nanti, yaitu surga. Semangatlah beramal saleh di dunia. Selama hidup. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dan jangan pula dilupakan nasibmu di dunia. Artinya hiduplah di dunia kau dengan wajar. Bukan berarti seimbang. Ada orang mengatakan mesti seimbang dunia dan akhirat. Bukan. Akhirat mesti porsinya lebih gadang. Tapi jangan sampai kehidupan dunia dilupakan. Dulu di masa-masa kelam ibu, masa-masa kita umat Islam ku mundur, salah satu penyebabnya adalah yaitu dalam pandangan orang yang namanya Islam ku hanya mikian akhirat sen, dunia tak demikian. Terbalik, salah. Akhirat dipikirkan, dunia jangan tinggal dengan sewajar. Jadi acak-acak baca ibu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bolehkah diiramakan? Boleh. Seperti yang baca tadi, ya, almarhum Ustaz Arifin Ilham kalau beliau memimpin zikir, kerana beliau kan dikenal dengan majlis zikir, masjid beliau yang dibangun di Sentul Bogor itu bahkan dinamakan dengan Masjid Az-Zikra. Jadi beliau mempopulerkan irama membaca kalimat nanampek ko. Dan itu banyak dipakai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Coba ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau dipakai irama melati ibu, suaranya kita pelankan dan kita renungi maknanya, amuah meliti aimatu awal. Mau meniti iman tu, karena saking dahsyatnya kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir yang dibaca beriringan. Maka jadikan pula lah zikir kau ibu sebagai zikir yang acok kita baca. Selanjutnya hadis dan ketiga. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, masih dalam riwayat dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi mi'ata marratin kanat lahu adlu ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu." Kau zikir tak tanggung-tanggung lo fadilah. Kata Nabi, siapa yang membaca, kalau hafal je dari ibu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bara dibaca 100 kali. Dianjurkan kau bacanya di pagi hari atau di sore hari. Kalau ibu-ibu punya buku zikir pagi petang, kau termasuk zikir baca pagi petang. Kalau itu dibaca 100 kali, keutamaannya, pahalanya seperti adalah 10 riqab, seperti memerdekakan 10 orang budak. Ada budak dimerdekakan 10 orang, maka ketika zikir kau dibaca dengan sungguh-sungguh, pahalanya sama dengan itu. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 pahala, 100 kebaikan. Wa muyihat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kana lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan zikir tadi sebagai penjagaan dirinya dari setan dari pagi itu sampai sore hari. Kalau nya dibaca pagi, kalau dibaca sore, berarti Allah jaganya dari setan dari sore itu sampai pagi. Dan tidak ada orang yang lebih baik darinya kecuali orang yang mengamalkan lebih daripada itu. Jadi semakin banyak kau dibaca, semakin lancar. Oh Ustaz, banyak bananan 100 itu, maka boleh dibaca 10 kali. Cari hadis nomor 4 ibu. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل متفق عليه. Ya, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kekuasaan, walahul hamdu, baginya pujian-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan yang maha menguasai, yang mampu melakukan apapun. Nyobaco itu 10 kali ibu, maka pahalanya seperti dia memerdekakan 4 orang budak dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Ibu, kok tarasa barek baca 100 kali, boleh baca 10 kali. Kalau ambo mengamalkan biasanya ke ibu-ibu, baca selepas subuh, jo baca selepas salat maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha, baca 10 kali. Selesai awak sembahyang subuh, nah, zikir awak masukkan ikut bahagian dari salah satu zikir yang kita baca 10 kali. Baca 10 ba'da subuh, baca 10 ba'da maghrib. Tapi kalau mampu awak membaca 100 kali di pagi hari kah atau di sore hari atau kedua-duanya, maka itu lebih baik. Jadi ada 2 pilihan. Kalau level awak dan biasa 100 kali, minimal baca 10 kali. Kalau tak biasa awak meningkat antara, maka bacalah 100 kali dalam sehari. Itu yang lebih maksimal. Lanjut hadis yang kelima lebih. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdi. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, maukah engkau aku tunjukkan
kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Sesungguhnya kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah subhanallah wa bihamdih. Nah, kau dalil ibu, bolehnya baca subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih tanpa menyertakan subhanallahil azim setelah itu. Tapi kalau dibaca kedua-duanya tentu lebih baik. Hadis nomor 3 balik seketik ibu ya. Nomor 3. Wa qala, yang di bawah, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marratin hutat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, muttafaqun alaih. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dihapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Berapa kali ibu? 100. Kau termasuk je zikir pagi petang, bagian yang dianjurkan kita membaca di pagi, di sore hari. Kalau bara zikir tu ibu. Nah, pertama subhanallah bihamdi atau subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai bentuk zikir yang kita pelajari. Awak tak banyak-banyak ibu-ibu, yang penting baca tiap hari. Yang subhanallah walhamdulillah tadi ibu-ibu, selepas solat jangan lupa baca. Ada zikir sibuk sampiknya waktu awak. Tak kaja-kaja dalam safar misalnya. Jangan lupuan zikir yang tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 tu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian langkoan menjadi 100. 33 kali 3 kan 99 ibu-ibu ya. Langkoan dan 3 ko jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau itu dibaca, maka kata Nabi, Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Dia tahu ibu dan buih ke apa? Dia tahu buih, ibu. Buih ko binatang di laut, dan kalau secara kasat pandang mata awak nak nampak dia. Tapi kalau menyelam bana awak, biasa kita di laut nampak. Nya halui-halui ketek-ketek tapi banyak. Artinya walaupun kita hamba Allah yang tak tanggung banyak dosanya dah, kemudian bertaubat kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak membaca apalagi selepas salat itu dan zikir yang kita sampaikan tadi, maka Allah ampuni dosanya yang banyak. Akan ada nanti hadis khususnya tentang itu ibu. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Silahkan bu. Ya, kalau narancaknya, kalau dari zahir hadis selesai cik-cik. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kau selepas salat ibu-ibu ya, kalau khusus yang selepas salat, karena Nabi mengatakan siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, maka kau dipahami oleh banyak ulama, rancaknya selesai cik-cik. Baca subhanallah 33 dulu, alhamdulillah 33 dulu, tahfiz 33, takbir 33, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Itu. Tapi kalau di luar solat, di luar waktu selepas solat, bukan bagian zikir awak setelah solat, maka merancak digabungkan. Nah, made yang malah hampir malah ya. Ada tasbihnya di situ, subhanallah. Ada tahmidnya, alhamdulillah. Ada tahlilnya, la ilaha illallah. Ada takbirnya Allah Akbar. Bahkan kalau bisa ditambah dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang 5 tu kalau bisa. Kalau ingin awak memperbanyak zikir di waktu-waktu yang lain, salah satunya baca nan 5 go. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Kalau bosan awak data-data zan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la, boleh diiramakan ibu-ibu? Boleh saja, tak ada jadi masalah, asalkan tak berlebih-lebihan. Suaranya tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, dan iramanya tak terlalu berlebih-lebihan, tidak menghilangkan khusyuk kita. Boleh saja zikir itu diiramakan. Kemudian ibu-ibu, zikir itu bolehkah sambil lalu? Ya. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, ketikanya tegak, qu'udan, ketikanya duduk, wa ala janbihim, ketika mereka wa ala junubihim, ketika mereka sedang dalam pembaringan, sedang mengalai-alai tepek lalok. Ya, asalkan tentu dalam keadaan di aurat ibu. Ngalai-ngalai boleh. Atau ketika sedang sehat, sedang istirahat, kurang sehat, sakit ngalai-ngalai tapi tidur istirahat, boleh zikir? Boleh. Lagi nan pakai kendaraan sambil bawa auto, sambil bawa Honda, boleh zikir? Boleh. Sambil berjalan, ibu-ibu nan pergi ke peran luar, tak ada punya Honda, tak ada punya, berjalan dari sebelum naik angkutan umum di simpang tu, berjalan dari bawah ke atas, berapa nyawa kata itu ibu-ibu, daripada awak ni yang tak jalan kan, bacalah zikir sambil jalan, boleh ya. Saking luasnya waktu tak zikir, diperbanyak ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan ibu-ibu? Tidak terbatas, terserah awak. Boleh. Walaupun tak dalam keadaan suci pun boleh bu. Zikir tidak disyaratkan suci. Beda je Quran. Beda je baca Quran. Tapi ya tentu dalam keadaan menutupi aurat. Jangan sampai awak sedang baju pendek di rumah, sedang terbuka buat zikir awak, itu kurang beradab. Rancaknya memang tutuplah aurat dengan baik. Baik ibu, kerana waktu salat sunat surat kita masuk, seperti biasa sebelum kita tutup sejenak kita berdoa ke Allah. Kita biasakan ibu-ibu selepas majlis kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita selepas majlis Allah kabulkan. Kita buka dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami kecil. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Kalau bukan karena rahmat dan ampunan-Mu, maka niscaya kami akan merugi. Maka rahmati dan ampunilah kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada hati kami, dan anugerahkanlah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, adalah Maha Pemberi anugerah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup, anak keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, senantiasa tolonglah kami untuk bisa senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan melaksanakan dengan ibadah terbaik untuk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keridhaan dan syurga-Mu, dan kami minta perlindungan dari kemarahan dan neraka. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah dari kami neraka, kerana sesungguhnya azab neraka itu amatlah pedih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Dan kami minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang serakah, dan dari amalan yang tidak diterima atau doa yang tidak diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bermanfaat ilmu-ilmu yang selama kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.